Jadi waktu di USG, waktu kehamilannya itu belum tentu bisa kelihatan. Untuk informasi saja bahwa kemungkinan ada kelainan, tapi dari USG pun jarang bisa kelihatan hal itu, kecuali USG yang istilahnya minimal 4 dimensi, minimal 3 dimensi, 4 dimensi itu mungkin bisa melihat organ detail, tapi kalau enggak ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terasa M, jumpa lagi dengan saya Danatul Nikmah di podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi, edukasi, dan promosi. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Deki Aryo, spesialis bedah. Selamat siang Dr. Deki. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Alhamdulillah. Dok, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya untuk mengisi acara podcast Alman ini ya. Sebelumnya Sobat RSM juga ingin tahu nih Dok, perjalanan karir Dr. Deki sampai dengan bertugas di RSUD Alim Mansur ini. Pripun dokter, dari awalnya dulu aslinya mana dokter ini? Aslinya Malang. Oh Malang. Ya. Malang, lahir Jakarta 1983 Desember, terus mulai menjalani pendidikan dokter umum tuh di Jakarta tahun 2003. 2003 sekolah dokter umum sampai lulus di 2010. Ya. 2010 lulus dokter umum, ngambil program PTT dulu, dokter umum di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Flores. Itu tes juga ya dok pastinya? Enggak. Program PTT itu kan nasional, negara yang punya. Negara yang punya, kita hanya ada pembukaan PTT di mana ya kita ngeklik di sana. Oh gitu. Kalau memang kuota masih ada ya kita berangkat untuk pengabdian. Dan tentunya pesaingnya banyak enggak waktu itu dok? Enggak juga ya. Apalagi kalau Nusa Tenggara Timur ya jarang yang mau. Oh gitu ya. Kalau misalkan milihnya Pulau Jawa gitu ya mungkin banyak peminatnya, saingannya, tapi kalau Nusa Tenggara Timur jarang biasanya. Di sana tuh sampai 2019 lah. Baru setelah itu sekolah pendidikan spesial. Kok 2019 lulus spesialis. Sudah lulus spesialis. Saya spesialis di Brawijaya Malang. Di Malang juga. Mulai itu dari tahun 2014 sampai 2019 akhirnya. 5 tahun pendidikan dokter spesialis bedah. 2020 kembali pengabdian karena beasiswa negara, kembali ke Nusa Tenggara Timur, tapi di Kepulauan Timur, beda lagi. Tadi di Flores dokter umumnya, sekarang saya pindah pulau. Memang Pulau Timur. Tujuannya pengennya di NTT ya dok ya? Enggak tujuannya sih, karena beasiswa negara itu kan kita diperuntukkan banyak untuk daerah-daerah terpencil. Ya. Waktu itu bukanya ternyata saya pengabdian di sana, ada buka beasiswa Kementerian Kesehatan, saya ikut, tapi pengirimnya kan tetap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gitu. Balik lagi, hutang budi. Habis itu baru 2023 akhir selesai, terakhir di penempatan di RSUD Atambua. Selesai setelah 1 tahun berapa ya? 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah lebih. Setelah itu baru bisa kembali ke Jawa di ACC pada akhir 2023. Dan syaratnya memang harus 1 tahun setengah tadi harus ke luar Jawa. Bukan, itu gitu sisa ya? saja. Sisa. Sebelumnya itu kan kita pengabdiannya itu berapa lama sekolah ya kita harus kembali selama waktu itu. Itu membayar. Setelah semua selesai ya kita bisa lepas gitu loh dari hutang kita. Oke. Nah, itu tadi perjalanan karir dari Dr. Deki spesialis bedah ya. Cukup menginspirasi dokter. Dan sebelum ini berlanjut mengenai tema podcast kali ini, perlu kami ingatkan bahwa untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tentunya share sebanyak-banyaknya ya. Dan ini dokter, dalam rangka HUT RSUD Alim Mansur yang kelima ini, pihak rumah sakit beserta jajarannya ini dan dari rumah sakit dan dokter bedah mempunyai gagasan kegiatan yang bermanfaat bagi warga Jatirogo dan sekitarnya. Yaitu akan diadakannya kegiatan bakti sosial bibir sumbing dan celah-celah langit. Nah, kegiatan baksos kali ini akan menggandeng dokter bedah plastik. Nah, dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.
Keren banget kan? Dan oleh karena itu podcast pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang bibir sumbing. Nah, sebelum menginjak ini diskusi kali ini ya Dok ya, biar Sobat RSAM juga tahu terlebih dahulu bahwa jadwal poli dokter spesialis bedah kita di RSUD Ari Mansur ya, poli bedah kita itu full, 1 minggu itu full ya, hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan selesai itu ya Sobat RSAM. Nah kita mulai ya dokter mengenai bibir sumbing. Nah bibir sumbing itu sebenarnya apa Dok? Dikatakan bibir sumbing itu. Ini kita ngomong agak teori sedikit tapi saya coba menyederhanakan supaya mudah dicerna ya, untuk yang nonton ya. Jadi kalau kita ngomong bibir sumbing itu kelainan bawaan ya, kelainan bawaan. Kelainan kongenital itu bahasa medisnya adalah kelainan bawaan dari masa pembentukan janin di dalam rahim. Sebenarnya. Nah, kelainan pembentukan organ di dalam rahim itu kemudian baru akan kelihatan timbul pada saat bayi itu dilahirkan yang mayoritas terjadi di sini. Padahal sebenarnya kelainan bawaan yang tipe seperti ini tuh bisa kalau di luar negeri itu bisa terdeteksi pada saat masih dalam janin. Oh, jadi bisa ya Dok ya? Ya, ketika saat masa pembentukan janin itu sudah hampir matang itu bisa kelihatan. Ada kemungkinan ke sini. Tapi kalau masih janinnya kecil, masih muda, kehamilannya tidak akan bisa kelihatan. Berarti kemungkinan kelihatannya itu pada saat lahir. pada Mayoritas saat lahir ya. Mayoritas pada saat lahir karena kalaupun kita mau melihat dari kenapa enggak di USG pada saat hamil kan bisa ketahuan. Nah, terus kita meng-USG bayi itu sudah ada nyawanya pada saat kehamilan 7 bulan, 8 bulan. Apa ya kalau bibir sumbing enggak mau dilahirkan kan enggak mungkin. Betul. Gitu loh. Hanya istilahnya untuk informasi saja bahwa kemungkinan ada kelainan, tapi dari USG pun jarang bisa kelihatan hal itu kecuali USG yang istilahnya minimal 4 dimensi, minimal 3 dimensi, 4 dimensi itu mungkin bisa melihat organ detail, tapi kalau enggak. Baru bisa kelihatan pada saat bayinya lahir. Kelihatan. Wah, ternyata bibirnya sumbing. Itu kelainan pembentukan janin organ pada saat janin di kehamilan. Jadi waktu di USG, waktu kehamilannya itu belum tentu bisa kelihatan. Nah, gitu belum tentu ya. bisa kelihatan. Yang kira-kira yang mempengaruhi terjadinya bibir sumbing itu tadi apa Dok? Nah, kalau kita ngomong etiologi atau penyebab bibir sumbing ini kan kelainan bawaan sebenarnya. Kelainan bawaan yang menyebabkan adanya organ yang tidak terbentuk dengan sempurna. Maka kita ngomong 2 hal, yaitu kelainan herediter atau turunan. Bisa keturunan jadi Dok ya? Bisa, tapi nanti kita akan kategorikan lagi. Kalau kategori besarnya penyebabnya 2, herediter, 1 yang diturunkan, nomor 2-nya itu adalah lingkungan, faktor eksternal. Nah, yang herediter ini yang mayoritas itu adalah nomor 1 ada mutasi genetik. Mutasi genetik yang diturunkan dari orang tua itu bisa nomor 1. Nomor 2 memang kelainan pembentukan kromosom. Kromosomnya. Nah, nomor 1 kita tidak bisa apa-apakan. Nah, nomor 2-nya ini adalah faktor eksternal atau lingkungan. Nah, itu gimana Dok itu Dok? Faktor eksternal lingkungan yang paling banyak itu adalah zat-zat teratogen atau zat-zat kimiawi yang dikonsumsi ibunya pada saat hamil. Nomor 1 itu. Karena apa? Pembentukan janin itu organ-organnya bentuknya mulai kelihatan janin itu pada saat pembentukannya mulai masuk di usia 4-5 minggu. 4-5 minggu. Ya, bulan pertama. Awalnya janin tuh kayak telur. Kayak telur bulat gitu, cuma kelihatan bentuknya enggak teratur. Kalau di USG ya memang seperti itu, ovum yang dibuahi sperma. Ketika minggu keempat itu mulai embrio atau cikal bakalnya janin itu mulai berkembang dengan pembentukan tonjolan-tonjolan yang nantinya akan jadi organ luar. Ngomong lagi kalau pembentukan itu biasanya kalau teorinya kategorinya ada 5 tonjolan nanti yang berada pada bagian wajah yang membentuk masing-masing organ. Biasanya seperti itu. Nah, kegagalan pertama itu terjadinya adalah pada minggu itu. Minggu 4, minggu 5. Iya, 4-5. Artinya apa? Asupan makanan si ibu nomor 1. Nomor 2, ibunya ini mengkonsumsi suatu zat yang berbahaya enggak buat kehamilan janinnya. Banyak zat-zat itu yang ibu-ibu tuh enggak tahu kalau itu ternyata berbahaya untuk kehamilan janin. Mungkin bisa dicontohkan salah satu Dok. Misalkan ibu dengan konsumsi ini terjadi kemarin jadi saya dari
daerah Gerabakan. Ya. Dari Gerabakan, karena ada pasien yang bibir sumbing itu saya screening ke rumah. Ibunya ini ternyata dia tidak tahu kalau dia hamil pada saat itu. Dia tidak tahu pada saat dia hamil, kemudian dia itu badannya kurus, batuk kronis, dan ada dahak darahnya. Oh, itu usia kehamilan berapa, Dok? Sudah muncul? Dia belum tahu dia ya. belum tahu kalau dia belum hamil. tahu. Dia berobat. Dia tidak tahu dia hamil. Dia berobat. Pada saat berobat, dia dideteksi TBC positif. Oh ya, karena ada batuk itu tadi. Batuk darah. Kemudian diperiksakan dahaknya. Ternyata dahaknya positif TBC. Ya, menarik nih Dok. Nah, ini kenyataan gitu loh. Iya. Ini kasus yang terjadi ini gini. Kemudian setelah itu si ibu ini ya karena dia TBC harus diobati dengan TBC toh. Iya, betul. Obat-obatan TBC yang jenisnya banyak, ada 4 jenis yang paling banyak dipakai, rifampicin atau isoniazid, terus tambutal dan kawan-kawan kan. Dikasihlah dia regimen TBC untuk 6 bulan. Dia minum, ya dia tidak salah. itu ya, Iya, Dok, ya? belum 6 bulan. Dia setelah dia tahu, dia baru tahu dia hamil itu di bulan keempat. 4 bulan kehamilan kok perutnya makin besar, makin buncit. Baru dia periksa ke dokter kandungan, dites kehamilan negatif dan selama itu dia sudah minum obat TBC rutin. Gitu. Dia sempat menanyakan, ini info dari pasien, dia sempat menanyakan apakah akan ada pengaruhnya pada anak saya janinnya, ketika saya minum obat itu. Dan sudah diterangkan, ibunya mengatakan ya dokter kandungannya sudah istilahnya memberi warning, ini ya ada kemungkinan ada efek Bu kejadiannya, tapi selama dilakukan sama pemeriksaan USG dan kawan-kawan, dokternya juga tidak bisa menyimpulkan kelainannya apa gitu loh. Di 4 bulan itu, nah baru tahu adalah setelah anak itu lahir. Ketika anak itu lahir ternyata bibirnya sumbing, langit-langitnya juga sumbing gitu. Maka obat-obatan seperti itu harus dihindari. Jadi biasanya pada saat-saat kehamilan itu termasuk lifestyle ya, termasuk lifestyle ibu yang mengkonsumsi alkohol, ibu yang merokok, itu juga akan meningkatkan insidensi angka kejadian kelainan bawaan lahir pada janin gitu loh. Bahkan sekelas obat yang gampang lah, kayak anti nyeri. Yang kalau sering dengar NSAID, non steroid anti-inflamasi drug, itu pun punya resiko terhadap janin. Gitu loh. Itu bisa mempengaruhi berapa persen kira-kira Dok? Untuk kalau insidensinya secara literatur tidak selalu, tidak selalu, tapi angka kejadiannya untuk kelahiran bibir sumbing di Indonesia yang terbanyak itu dari Rakernas Kementerian Kesehatan itu setiap satu bayi yang lahir di antara 1.000 kelahiran itu bibir sumbing 1 banding 1.000. 1 banding 1.000. Itu untuk bibir. Tapi kalau untuk celah-celah langit perbandingannya lebih besar, itu 1 banding 2.500 kelahiran. Gitu. Oke Dok. Ini Dok, misalkan orang tua tahu nih setelah lahir tadi Dok ya, setelah lahir tiba-tiba tahu nih bibir sumbing. Nah, langkah yang harus dilakukan orang tuanya itu apa Dok? Langkah pertama yang harus pertama dia satu yang jelas dia harus konsultasi dengan tenaga kesehatan nomor 1. Mana tenaga kesehatan yang paling cepat bisa dia temui untuk memberikan keterangan itu, silakan langsung menemui karena itu sudah kelainan yang harus ditata laksana. Karena bibir sumbing dan langit-langit sumbing yang kalau sering dibilang labioskisis dan palatoskisis, semakin cepat penanganannya, maka akan semakin bagus outcome-nya. Berarti kalau bisa secepat mungkin. Usia berapa Dok minimalnya? Ada kategorinya. Kalau berarti kita akan ngomong penanganan termasuk tindakan yang harus dilakukan. Gitu. Nomor 1, kalau untuk bibir sumbing ada batas usia yang bisa dilakukan. Pada batas usia itu ada namanya rule of 10. Aturan istilahnya ada. Apa itu Dok? Rule of 10 itu artinya aturan yang semuanya angkanya 10 gitu loh. Oh gitu. Secara usia dia baru bisa dilakukan tindakan. Ini kita ngomong untuk bibir ya, bibir sumbing. Iya, bibir sumbing. 10 minggu minimal usianya. Minimal 10 minggu. 10 minggu. Nomor 10 minggu sudah bisa ya Dok 10 minggu sudah bisa dilakukan. 10 minggu ya Sobat RSAM ya. 10 minggu itu berapa berarti? 2,5 bulan ya? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Nomor 2, berat badannya 10 pounds. 10 pounds itu adalah 10 ons. Oh iya. 10 ons itu berarti
5 kilo. 5 kilo bisa. 5 kilo. Nomor satu lagi rule of ten yang ketiga itu adalah hemoglobin. Artinya adalah kadar sel darah merahnya, kandungan sel darah merahnya minimal 10 gram per desiliter. Oh, 10 gram. Ya, itu ngomong teori literatur. Ya. Rule of ten itu untuk bibir sumbing. Ya. Kenapa dibikin seperti itu? Karena gini, pada saat usia yang optimal Ya. itu pada saat usia 10 minggu itu kalau kita tidak lakukan nanti akan jadi apa? Kalau kita tidak perbaiki dia langit-langitnya, tidak perbaiki ini, nantinya akan terjadi gangguan wicara. Oh, berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh. Ya. Jelas. Ketika kita memperbaiki bibir sumbing saja di bibir itu kan 10 minggu kita lakukan. Seharusnya Ya. ketika dia sudah usianya itu mencapai 18 sampai 20 bulan, Ya. itu langsung dilakukan perbaikan untuk palatum atau langit-langitnya. Celahnya itu ya dok. Iya. Karena apa? Bayi pada usia mulai dia 3 tahun lebih, dia mulai mempunyai istilahnya tumbuh kembangnya pada saat itu adalah untuk mulai berbicara. Ya. Ketika itu kita tidak atasi, maka akan ada gangguan fonasi dan artikulasi. Bicaranya, kalaupun dia bisa bicara, suaranya akan sengau. Seperti apa orang Kayak bindeng gitu. bindeng, Bindeng ya dok. pilek Ya. berat. Nah itu kayak gitu. Tapi bisa berpengaruh kayak jadi sinus gitu nggak dok? Pastinya. Pasti ya. Jadi kalau sudah kelainan bibir sumbing, kemudian langit-langitnya sumbing, maka tidak ada pagar pembatas antara rongga hidung dengan rongga mulut. Akhirnya apa? Resiko infeksi saluran nafas atas meningkat. Ya. Resiko aspirasi atau tersedaknya meningkat. Makanya kenapa harus secepatnya? Iya. Dan berpengaruh untuk kurang gizi gitu udah dok? Pastinya. Pastinya ya dok ya. Pastinya. Jadi kalau kita mau ngomong bibir sumbing, maka itu adalah tempatnya multidisiplin di situ. Multidisiplin adalah lebih dari satu tenaga ahli yang menangani. Betul. Banyak. Kita ngomong dengan keterbatasan kita di Indonesia gitu. Tapi secara literatur seharusnya, dan yang istilahnya saya pelajari, saya sekolah selama pendidikan, kasus bibir sumbing itu yang nangani spesialis itu banyak sekali. Satu kasus itu bisa ada 7 sampai 8 spesialis yang menangani pasien itu. Oh, jadi tidak hanya dokter spesialis bedah aja jadi. Enggak. Termasuk kemungkinan dokter spesialis THT pun bisa ya dok ya? Yes, tepat. THT. Spesialis THT itu adalah pediatrik THT. Pasti pediatrik THT itu THT yang mengambil kekhususan pada anak-anak. Nomor satu itu. Dokter anak juga Dokter anak juga. harus pasti sebagai kapten tim. Nomor 3 untuk rekonstruksi atau secara surgical pembedahan, dokter bedah plastik bisa, bedah mulut bisa. Bisa juga. Kemudian ditambahkan lagi bisa dengan dokter ortodontis. Ortodontis, oh iya di sini ya dok ya. Ortodontis karena kan ketika ada kelainan itu maka terutama akan ada gangguan pada tumbuh gigi. Nomor satu itu. Nomor 2, kelas selanjutnya bukan nomor 2, nomor sekiannya itu adalah dokter gigi yang terkhusus untuk rekonstruksi, prostodontis. Nah itu juga harus. Sebenarnya kalau kita ngomong idealnya ya itu, gitu loh. Ditambah lagi ahli gizi pasti nomor 1. Iya. Dan apa yang untuk ini speech therapy. Oh. Ini ya untuk yang terapi bicara. Caranya ya betul. Terapi bicara. Jadi banyak. Jadi untuk ini Sobat RSAM barangkali ada keluarganya yang bibir sumbing, jadi jangan khawatir ya karena pada saat operasi itu akan banyak sekali dokter spesialis yang memang mampu menangani operasi itu, mulai dari tadi ada dokter spesialis bedah, spesialis pediatrik, kemudian untuk spesialis untuk yang giginya tadi ya dok ya THT. Jadi jangan khawatir ya Sobat RSAM. Nah ini dok, misalkan sudah mengetahui bibir sumbing, kemungkinan bisa nggak kalau misalkan tidak operasi dok, itu bisa nggak? Bisa tapi sulit. Gimana dok itu dok? Dalam arti gini, perawatan ketika kita merawat bibir sumbing misalnya sebagai daycare atau perawatan harian untuk bibir sumbing itu bukan hal mudah. Banyak juga kasus yang berakhir dengan kematian.
Sampai bisa kematian ya dok ya. Bisa. Padahal bibir sumbing di sini Hanya ya bibir dok sumbing, gitu loh. Karena apa? Karena gini loh. Misal seandainya ketika bibir sumbing terjadi, nomor satu pasti dia akan kesulitan untuk minum. Bayi kan ya istilahnya minta maaf netek ya, netek ASI dan kawan-kawan. Dia ketika bibir itu tidak terbentuk dengan sempurna, maka kemampuan sucking atau menghisapnya juga akan akan berbeda kemampuannya dia menghisap. Nomor satu itu. Nomor dua, ketika ditambah lagi dengan misalkan ada celah di langit-langit, dia menghisap, dia minum, resiko aspirasi atau resdaknya sangat tinggi. Sangat tinggi. Makanya kenapa ketika kita punya bibir sumbing, punya langit-langit sumbing, memberikannya itu harus betul-betul orang yang mengerti, dalam arti adiknya diposisikan lebih tinggi antara 30 sampai 45 derajat. Untuk apa? Menggunakan gaya gravitasi supaya cairan yang diminum langsung turun ke faring, gitu loh. Sebenarnya pada usia segitu ada alat-alat yang untuk khusus untuk itu tuh ada. Alat untuk apa dok? Nutup, misalkan kita punya celah langit-langit, dia tersedak terus, ada alatnya. Oh ada ya dok ya? Ya namanya itu bentuknya seperti piringan, piringan yang selebar dengan ini. Nah itu kalau ketemu sama dokter bedah mulut, itu pasti disarankan itu dulu kalau usianya belum optimal untuk dilakukan tindakan operasi. Ya, untuk apa? Supaya bayinya tetap bisa minum. Itu bentuknya seperti piringan, namanya obturator. Piringan dimasukkan, diganjel untuk nutup celah atasnya. Oh gitu, iya. Dan dotnya itu khusus. Oh, ada dot khusus juga. Ada dot khusus. Oh iya. Sebenarnya kalau kita bibir sumbing, ada langit-langit sumbing, dotnya tidak bisa disamakan dengan dot bayi normal. Umumnya, ya. Biasanya untuk bibir sumbing itu dotnya akan lebih konsistensinya lebih kenyal, nomor satu, nomor dua dia lebih panjang. Lebih panjang sehingga apa? Ketika dia nyedot, dia melewati celah itu untuk langsung masuk ke faring. Oh iya. Gitu loh, untuk menghindari tersedak itu. Tersedaknya. Gitu. Ya. Dok, kalau misalkan tadi kan yang nggak operasi dok, sekarang yang operasi. Kalau dioperasi itu kira-kira bisa sembuh total apa enggak dokter? Jadi gini, kalau kita ini ngomong biasanya orang pada umumnya kan gitu, bisa sembuh total apa enggak dok? Biasanya kan seperti itu. Outcome, kalau itu kita ngomong langsung outcome. Kalau sembuh total itu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata ya. Jadi kita bisa mengusahakan dalam arti yang kita perbaiki rekonstruksi itu adalah baik fungsi maupun kosmetik. Sehingga kalau kita ngomong bibir sumbing, langit-langit sumbing, operasinya yang saya bisa pastikan tidak mungkin satu kali. Oh, berarti nggak bisa bersamaan secara langsung? Nggak bisa. Tadi saya bilang makanya operasi bibir sumbing itu adalah minimalnya dia usia 10 minggu atau 2 bulan setengah. Itu secara literatur dinilai sebagai golden period atau waktu yang paling baik. Tapi kalau untuk langit-langit sumbing paling bagus itu nanti setelah dia usia 3 atau 4 tahun dia mulai mau belajar bicara. Langit-langitnya harus diperbaiki dulu. Gitu loh. Jadi minimal kalau operasi bibir sumbing tadi usia 10 bulan 10 minggu. Kalau misalkan mau operasi lagi celah-celahnya itu usia 3. Sebaiknya antara 3 sampai 4 tahun 3 sampai secara 4 literatur. Tahun, gitu ya dok ya. Oke. Dan operasi pun gini, jangan kita sekali lagi saya melakukan tindakan operasi, melakukan tindakan, outcome-nya belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan banyak kasus adalah begini, bibir sumbing diperbaiki, dioperasi bibir sumbingnya, tapi hasilnya itu masih belum bagus, masih asimetris atau tidak setara, kemudian ada celah yang masih tertinggal, itu kita bisa melakukan rekonstruksi lagi. Oh, diajarkan operasi lagi. Yes. Oh, itu nunggu jedanya? Kalau saya sih terus terang kalau secara literatur bilangnya bahwa kita selesaikan dulu fungsinya dulu kembali normal. Kalau fungsinya masalah kosmetik itu nanti akan masalah kesekian. Ketika fungsinya sudah normal, palatumnya atau celah langit-langitnya tertutup, mau di istilahnya diperbaiki lagi bentuknya nanti berikutnya. Berikutnya aja. Iya. Gitu. Kemudian ini dok, persiapan nih kalau yang memang sudah pengen operasi nih mungkin yang perlu dipersiapkan sebelum operasi bibir sumbing apa dok? Kira-kira untuk pasien-pasien dengan bibir sumbing harus persiapan apa nih? Ya pasti berdoa. Berdoa ya. Nomor 1 berdoa itu, ya pasti. Nomor 2 untuk persiapannya untuk bibir sumbing ya 1
dijaga supaya jangan batuk pilek anaknya kalau bisa. Jangan batuk pilek. Ya, karena dengan adanya batuk pilek maka resiko pembiusan itu juga akan meningkat, nomor satu. Nomor dua, ya berat badannya dipastikan dalam gizi baik, paling tidak cukup, bukan gizi baik, gizi cukup itu bisa kita lakukan tindakan. Kalau untuk persiapan preoperatif atau sebelum operasi lainnya nanti akan dilakukan minimal 1 hari sebelum dilakukan tindakan. 1 hari sebelum ya dok 1 ya. hari, makanya kenapa tindakan besok, oh ya hari ini sudah harus rawat inap, screening laborat, itu semua dilakukan nanti di rumah sakit. Ya. Misalkan kalau kita kan sudah menjadwalkan nih operasi hari ini, kok menjelang operasi ini ada batuk, pilek, tunda ya dok ya, tetap tunda. Oke. Termasuk misalnya kalau sinusnya mulai ini tunda semua ya dok kita ya. perbaiki dulu karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk akibat kita terlalu memaksa. Gitu loh. Kita pengennya pasien itu dibius, pasien itu dioperasi dalam kondisi optimal. Ya, betul. Untuk keamanan pasiennya juga. Betul. Kemudian perawatan pasca operasinya dok. Tips mungkin tindak lanjutnya perawatan dari setelah operasi bibir sumbing itu yang perlu diperhatikan apa dok? Ya. Satu pasti kita membuat luka operasi. Jelas perawatan luka operasi itu harus diperhatikan, yaitu rawat luka. Tapi kan di daerah situ tuh pasti orang gimana cara rawat lukanya, bibir kok iki lho. Ya rawat lukanya gampang sebenarnya. Nomor satu bisa dengan dioleskan antiseptik. Kalau bayi kan enggak mungkin kita suruh kumur. Ya kan? Anak-anak umur segitu itu kan enggak kooperatif ya. Jadi kita yang harus mulai membersihkan, misalkan disikat gigi dengan sikat gigi yang halus. Dilakukan dibersihkan dengan cotton bud di bagian lukanya dengan antiseptik. Antiseptik yang khususnya aman untuk mulut ya. Aman. Terus di bagian luarnya kita boleh bersihkan dengan air infus. Kalau memang ada kotoran-kotorannya kita bersihkan, dikasihkan betadine. Kemudian untuk bibir yang di luar sini mungkin bisa dilakukan penutupan dengan kasa steril dan plester. Gitu. Sampai nanti setelah mayoritas biasanya kalau mukosa jaringan lunak itu lebih cepat penyembuhannya. Itu antara 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari itu dok. Tapi optimalnya paling enggak 14 hari. 14 hari untuk perawatan lukanya. Dan itu bisa dibersihkan sendiri apa harus tenaga medis? Bisa dibersihkan sendiri. Jadi nanti keluarga dikasih cara-caranya gitu ya dok ya? Saya enggak tahu yang lain ya, tapi kalau saya untuk kasus-kasus seperti ini, kekhususan itu kita akan harus mengedukasi juga keluarga pasien, orang tua untuk bisa melakukan perawatan. Jadi sebelum pulang kita harus pastikan mengajarkan orang tua untuk membersihkan ini begini caranya. Gitu. Kita harus ajar itu. Gitu. Kalau biar bagaimanapun perawatan utama untuk anak-anak itu pasti orang tua. Dia bebas, dia mau nanti kontrolnya di puskesmas boleh. Mau kontrolnya di dokter anak boleh ya dok ya. Boleh. Dok misalkan habis operasi tadi dok, nyon sewu, biasanya kan ada bayi yang masih netek tuh. Habis operasi itu masih boleh untuk menghisap netek itu boleh apa enggak dok? Sebenarnya boleh tapi ya? Biasanya bayinya enggak mau. Karena gitu. Apa? Sakit. Nah itu untuk pemenuhan gizinya gimana itu? Pemenuhan gizinya itu kita bisa gunakan dot khusus tapi digunakan di sisi yang tidak dioperasi. Tapi kemungkinan untuk penggunaan dot khusus itu pasti diberikan dok, yang bagi pasien yang sudah operasi. Untuk yang dilakukan di sini saya usahakan untuk memberikan. Ini saya masih pengadaan mana yang bisa. Nanti akan kita ajarkan cara penggunaannya. Nomor satu itu. Nomor dua, kalau bayi istilahnya kita bisa gunakan itu. Kalau dia lapar pun dia akan minta ya. Kalau dot yang kecil gitu boleh atau dengan sendok. Sendok ya dok ya. Dengan sendok dalam arti ya sendok, bibirnya dibuka sedikit, rongga mulutnya diteteskan dalam posisi yang naik 45 derajat atau 35 derajat gitu loh. Tapi kalau anak-anak yang usia sudah lanjut, misalnya sudah usia SD dok, itu makan minumnya biasa ya setelah operasi itu atau? Itu juga kalau saya menyarankan, untuk sebaiknya waktu 1-3 hari pas saat nyeri-nyerinya, baiknya dietnya cair dulu pakai sedotan. 3-4 hari ya dok ya. Tapi kalau dia merasa enggak kenyang ini makan cuma susu lewat sedotan, mau coba bubur apa boleh? Boleh.
Jadi kita diet pasca operasi itu mengikuti pasien kalau saya. Oh gitu. Saya mengikuti pasien dalam arti pasiennya sanggup untuk biasa makan nasi misalkan. Ini mau makan nasi lagi ya kamu bisa enggak mengunyah. Kalau anaknya sudah kooperatif 3-4 tahun dia bisa membuka mulut, tidak ada masalah. Boleh. Bisa langsung berarti ya dok ya? Iya, karena makan itu kan kebutuhan pokok, enggak bisa ditunda karena ada luka operasi, kamu enggak boleh makan dulu, enggak bisa. Tetap harus makan. Ya. Kemungkinan ada resiko infeksinya enggak dok? Ada. Ada ya. Besar ya dok? Besar resiko infeksinya. gitu. Karena apa? Mulut kita itu penuh dengan kuman. Ya. Mulut kita itu penuh dengan, dan bibir itu adalah salah satu organ yang bersentuhan dengan rongga itu setiap harinya. Makanya kenapa lukanya ya harus dibersihkan setiap hari, dikasih antiseptik setiap hari. Dan gosok gigi tetap setiap hari ya dok ya? Diusahakan, kalau itu diusahakan. Kalau itu memang agak sulit ya kalau gigi ya. Saya membayangkan kadang ini dioperasi terus kita harus gosok gigi. Iya, diusahakan sebisa mungkin. Kalau enggak bisa pun pada anak-anak boleh dibersihkan dengan kasat atau gitu. dengan, Kemudian yang harus diwaspadai dok setelah operasi itu, yang harus diwaspadai oleh orang tua, yang kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan itu apa dok? Nomor satu yang jelas Kira-kira tergantung dari lukanya ya. Oh lukanya. Satu, kalau lukanya apa bernanah, gitu. ya kan? Bernanah atau jahitannya terbuka misalkan. Ya itu segera memang bawa. Nomor dua adalah ketika ada gejala infeksi lain yang akibat luka itu, misalkan apa? Anaknya demam terus. Berarti termasuk warning ya dok, demam terus itu ya? Iya, gitu loh. Ketika memang itu hal-hal itu terjadi ya baiknya bawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Sampai ada nanahnya juga. Iya, kalau ada sampai nanahnya kan berarti infeksi luka operasi, maka harus ada tindakan di situ. Ya, itu tanda-tandanya ya sobat RSAM ya. Dok, nggak terasa ini sudah sampai di penghujung acara, nggak kerasa dok ya. Ya, mungkin ada pesan dok untuk sobat RSAM tentang bibir sumbing ataupun hal lainnya, boleh monggo pesan untuk sobat RSAM. Pesan apa ya? Saya kalau untuk ini aja. Ya, gimana dok? Ya kalau teman-teman sekalian memang ada info bahwa di mana ada, oh ini ternyata saya punya kenalan ini, itu kan ada nomor hotline itu. Iya. Hotline-nya itu bisa langsung dihubungi. Nanti tim kita akan segera melakukan kunjungan rumah biasanya. Untuk yang bibir sumbing itu. Untuk yang kasus bibir sumbing ini, karena kita mengadakan itu kan nanti rencananya ini ada beberapa tahap. Dalam arti kita ulang tahun di bulan Oktober ya. Kita ulang tahun di bulan Oktober itu memang temanya bibir sumbing pada saat itu, dilakukan tindakan saat itu. Tapi sebelum itu kita juga punya satu fase untuk melakukan juga di tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Oke. Jadi pesan dari Dokter Deki, Bapak apabila nanti ditemukan tetangganya yang ada yang punya terkena bibir sumbing, bisa aja langsung menghubungi ke RSUD Ali Mansur ya, atau mungkin bisa di Instagram RSUD Ali Mansur itu ada poster mengenai bibir sumbing ya. Itu bisa aja langsung menghubungi kontak person yang tertera di situ ya. Dan rencana akan ada operasi bibir sumbing di RSUD Ali Mansur tanggal 24 Agustus. Itu bertepatan dengan ulang tahun RSUD Ali Mansur ya. Dan demikian sobat pembahasan ya kita tentang bibir sumbing. Banyak informasi dan ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Deki spesialis bedah. Semoga informasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Dokter. Kami ucapkan terima kasih juga sudah sekali lagi ya sudah hadir menyempatkan waktu luangnya. Padahal Dokter Deki sibuk banget masih menyempatkan. Ya ini tadi aja habis operasi langsung ke sini Dokter Deki totalitas untuk RSAM ya. Dan teruntuk sobat RSAM yang ingin bertanya seputar kesehatan maupun request tema podcast Alman selanjutnya bisa komen aja di komen di bawah ini ya. Dan kami ingatkan untuk jangan lupa follow Instagram, YouTube, TikTok dan Facebook karena banyak sekali informasi mengenai kesehatan di situ ya. Ada sedikit pantun nih dok. Buah semangka, buah delima. Cakep. Ya, gitu cakep. Khasnya Tuban buah belimbing. Nah, dalam rangka HUT yang kelima, mari sukseskan operasi bibir sumbing. Yeay. Ya.
Dan kini sudah sampai di penghujung acara. Saya Delatun Nikmah dan Dr. Deki spesialis bedah pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. RSUD R. Ali Mansur melayani sepenuh hati. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Deki. Ya, terima kasih.